kelanjutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Katakan Tuhan baik sebelum saya duduk kembali. Haleluya. Setelah saya mau berbicara tentang pemuritan, saya ingin memberikan pelajaran praktek juga kepada saudara. Minggu ini saudara besuk kepada orang-orang sakit. Silakan sudah besuk sendiri. Besuk beberapa orang, ya, 2 orang, 3 orang. Jangan satu kampung dibawa semua, nanti yang sakit bisa ya, bisa kaget. Ya sudah datang beberapa orang, 2-3 orang cukup. Terlalu sedikit juga kurang bagus, terlalu banyak juga nanti kalau rumahnya kecil repot. Jadi saudara datang membesuk di rumah sakit juga boleh, ya, di rumah-rumah dengan teman-teman sel group boleh. Dengan tetangga saudara yang sama-sama anggota jemaat boleh, ya, dengan siapa saja saudara mau pergi untuk membesuk orang sakit. Itu pelajaran praktek dari pemuritan. Minggu ini saya kasih kesempatan saudara untuk membesuk. Dan nanti kalau ada kesaksian-kesaksian, saya bisa saksikan bagaimana orang itu yang didoakan merasa bagaimana, merasa lebih enak, merasa lebih tenang, lebih merasa diperhatikan, ya, ada saudara-saudara yang datang kepada mereka dan mereka merasa senang itu, ya, untuk didoakan. Saudara perlu kita mendatangi orang-orang itu supaya kita bisa merasakan penderitaannya dia, kita bisa turut merasakan penderitaannya dia, dan kita bisa punya belas kasih. Belas kasih itu dari menderita. Karena Yesus mesti menderita, dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa pada waktu dia dicoba. Dan pada waktu dia dicoba itu dia punya belas kasih kepada jiwa-jiwa yang menderita. Karena dia lihat jiwa-jiwa itu menderita, dia berbelas kasih. Karena itu kita memiliki imam besar yang bukan tidak punya belas kasih, tapi punya belas kasih. Dalam, coba kita baca, ya, Ibrani pasal yang ke-4, kalau tidak salah. Ibrani pasal 4, pasal 2 ayat 17, tolong bacakan. Pasal 2 ayat 17. Silahkan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, Ya. ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya, Yesus mesti disamakan dengan saudara-saudaranya. Terus, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. supaya dia bisa menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Jadi dia itu disamakan dengan saudara-saudaranya. Berarti dia itu menderita, harus menderita. Di sorga dia tidak menderita, tidak kenal penderitaan. Tapi pergi ke dunia untuk menderita. Karena dari menderita itu dia akan bisa timbul belas kasih kepada orang yang menderita. Ya. Kalau saudara cuma lihat orang menderita, saudara tidak akan merasa belas kasih. Kalau saudara sendiri menderita, saudara akan
merasa, oh ya begini rasanya orang menderita itu. Saudara bisa belas kasih kepada orang yang lain yang menderita. Amin. Jadi penting sekali. Terus, Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. ya, ayat 18, Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, Ya. maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. dia sendiri sudah menderita karena percobaan, maka dia sendiri dapat menolong orang lain yang dicoba. Karena dia sudah punya pengalaman itu. Jadi ini belas kasihan bukan teori, bukan di otak, bukan cuma belas kasihan mengerti, tahu orang itu patut dikasihani, enggak. Tapi ini belas kasih yang bisa menolong. Belas kasih yang hasil praktek sendiri menderita. Ya, kalau kita sendiri menderita, kita bisa punya belas kasih kepada orang yang menderita karena kita sendiri sudah praktek. Ini bukan teori, bukan belas kasihan omong belaka, tapi ini betul-betul satu hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa ini. Ya, coba sekarang saya mau bacakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Sekarang murid yang dihajar. Seorang murid itu harus mengalami dihajar. Betul? Katakan sama-sama. Seorang murid harus mengalami dihajar. 1, 2, 3. Nah, murid itu apa? Anak rohani. Dihajar, kalau sudah dihajar sama Tuhan, itu diperlakukan seperti siapa? Seperti musuh? Tidak, seperti anak. Anak yang dibenci, anak yang dikasih. Jadi pada waktu sudah dihajar, itu hajaran Tuhan, pukulan Tuhan, itu satu tanda bahwa saudara itu dikasih. Terus saya pikir aneh, orang dipukul, dicemeti, kok bilang dikasih? Itu dibenci itu, bukan dikasih. Tidak, Alkitab mengatakan orang yang kupukul dan kuhajar, itu orang yang kukasih. Ya, coba kita baca 12, pasal 12 ayat 5 sampai dengan 8. Silakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu Ya, seperti kepada anak-anak? ya, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, ya. dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng. Ya, terus? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, Dan ia Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, terus? Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, Jika dia menghajar orang yang dikasih, bukan orang yang dibenci. Ya, terus ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, kalau kamu harus diperlakukan, harus menanggung ganjaran, dihajar, ganjaran juga ada dihajar. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Terus, Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? di mana anak yang tidak pernah dihajar? Ada anak yang tidak pernah dihajar? Itu anak haram, bukan anak halal. Ya, terus? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Ya. dan harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kamu bukan anak, tapi anak gampang. Itu saya kurang jelas apa artinya anak gampang. Anak haram dalam terjemahan lama. Saudara, murid, anak rohani. Murid itu ada anak rohani. Anak itu harus ada kaitannya dengan diajar. Tiap anak harus terima hajaran. Tidak ada murid tanpa kesalahan. Murid mesti melakukan kesalahan. Murid sepandai apapun masih satu waktu dia salah. Dan Tuhan suka menghajar kita karena demi kasih. Dia mengasihi kita.
Ya. Yang tidak terima. Ya. Coba kita mau baca ya. Yang tidak pernah menerima hajaran dari Tuhan, jangan sombong. Jangan merasa hebat. Wah, saya hebat, saya tidak pernah dihajar sama Tuhan. Itu justru tanda orang itu tidak dikasihi sama Tuhan. Jangan kita bangga, ya. Dihajar itu berarti kita diperlakukan sebagai anak, bukan sebagai musuh. Ya. Saudara, pernah saya dengar ini betul-betul terjadi di Surabaya. Ya, kira-kira 70 tahun yang lalu, seorang anak 60 tahun yang lalu kira-kira begitu. Seorang anak ya bukan anak sendiri, anak haram, anak hasil perselingkuhan. Itu akhirnya diambil oleh istri tuanya, dipelihara itu anak, tapi disiksa itu anak. Disiksa. Seringkali kalau disiksa itu ikat di pohon jambu yang banyak semut merah, yang besar-besar. Kalau di Surabaya bilang itu semut keranggang, itu besar-besar. Bukan semut api yang di sini kecil-kecil. Saya belum pernah lihat yang besar-besar itu. Itu di sini tidak tahu ada atau tidak, di Surabaya banyak itu. Itu diikat, jadi dia nangis, dia mau lepas tidak bisa, digigiti sama itu, ditelanjangi, digigit sama semut keranggang. Apa yang terjadi? Setelah anak itu jadi besar, jadi umur 17 tahun, 20, 25, itu anak begitu melawan, berontak sama ibu tirinya ini. Ya, ibu tirinya ini menderita, ganti sama dia yang menderita. Ya, dia apakan saja, tak tahu saya. Pokoknya dia begitu kejam sekali terhadap ibu tirinya ini. Ya, karena papanya dia sendiri sudah mati. Ya, itu suami dari ibu tirinya ini. Sudah mati, sudah tidak bisa membela dia. Dia, sampai menikah dia cari tahu, dia punya ibu yang melahirkan dia itu di mana, di desa mana, dia cari sampai dapat. Wah, dia kemudian begitu benci sama ibu tirinya, ya, yang menyiksa dia, gantian dia yang menyiksa ibu tiri. So, itu bukan hajaran Tuhan. Tuhan mengajar dengan kasih, ini dengan penyiksaan, dengan pahit hati. Dia pahit hati karena ini anak hasil perselingkuhan dari suaminya dia. Jadi dia begitu marah sekali. Dia curahkan marahnya kepada anak ini, bukan kepada suaminya. Suaminya dia tidak berani, tapi kepada anak ini. Tapi itu bukan hajaran yang seperti dimaksud Tuhan sini. Penuh kasih. Itu bukan hajaran, siksaan itu. Itu siksaan. Jangan saudara sekali-sekali menyiksa anak saudara, nanti lain kali agak kerepotan sedang menghadapi itu. Ya, saudara. Jadi saya mau lanjut. Dalam ayat 6 tadi dikatakan bagian B, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Diakui ini anakku. Kalau masuk di surga, selamat datang. Ini anakku. Silahkan masuk. Tapi ada juga dalam Injil Matius pasal yang ke-7, orang yang saya usir setan demi nama Yesus. Saya macam-macam. Ya, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Pembuat kejahatan. Kamu pergi dari sini. Tidak dikenal. Tidak diakui berarti. Tapi di sini siapa yang diakui? Yang disesah, dipukul. Dipukul itu disesah. Ia memukul orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saya mau diakui sebagai anak, saya mesti mau dipukul, dikasih tek sama Tuhan. Pukulan. Ya. Nah, jadi kesaksian saya pada waktu saya kecil, saya pernah dipukul juga sama mama saya. Tapi dia memukul saya karena dia
menyayang sama saya. Ya, jadi kalau saya nakal itu saya dipukul, ya karena saya putar-putar di sini di sarungnya itu. Jadi mama saya agak kesulitan mau pukul di sini atau mau pukul di situ. Ya, tapi dia memukul dengan kasih dan kasih sayang. Saudara, dulu banyak bapak kehilangan anak sampai Tuhan Yesus memberikan perumpamaan anak yang terhilang. Betul? Dulu banyak bapak kehilangan anak. Sekarang terbalik, banyak anak kehilangan bapak. Dan bapaknya belum kembali. Ya, kalau anak sudah diterangkan dalam Lukas 15, sudah kembali anak itu. Sebagai anak yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang, tidak punya apa-apa. Habis, semua dihabiskan sama dia. Ya. Nah, banyak anak-anak kehilangan bapak sekalipun masih punya bapak. Tapi bapak itu lebih banyak tinggal di luar rumah daripada di dalam rumah. Dan seringkali tidak pulang atau pulang tapi terlalu larut malam, larut pagi. Ya. Itu sama seperti kehilangan bapak. Rupanya perlu ada perumpamaan. Ya, perlu ada sebuah perumpamaan tentang bapak yang terhilang, bukan anak yang terhilang. Bapak yang terhilang. Ya. Kalau anak yang terhilang itu sudah berakhir dengan kembali kepada bapaknya, maka bapak yang terhilang itu belum pernah saya dengar sudah kembali. Mungkin ada 1-2 yang sudah kembali, tapi banyak yang masih belum kembali. Itu perlu diperhatikan. Anak itu, kita ini bisa minta sama Tuhan. Tapi jangan sampai kita ini jadi peminta-minta, pengemis. Karena ada cara yang lain daripada minta. Minta itu juga adalah satu janji. Janji Tuhan bilang, mintalah, kamu akan diberi. Memang itu janji Tuhan. Tapi ada satu janji yang lebih besar daripada minta. Apa? Pewaris. Dia pewaris dari kerajaan. Dari KW bapaknya. Apa itu KW? Warisan bapaknya. Wah, dia punya 1000 hektar tanah yang subur. Bayangkan itu. Itu warisan saya. Apa dia perlu minta-minta sama papanya? Tidak perlu. Dia sudah punya sertifikat. Semua itu warisan atas nama dia. Tinggal dia mencairkan saja. Atau dia menjual kepada orang lain. Tidak perlu mesti minta-minta. Pak, saya minta warisan. Ini sudah warisanmu untuk kamu. Sudah milikmu, tidak usah kamu minta. Kamu sudah punya. Hakmu itu ada pada kamu. Dan itu tanah tidak bisa diambil oleh orang lain. Tidak bisa ditukar begitu tanpa persetujuan daripada dia. Kuat sekali sebagai anak pewaris. Ini penting sekali. Ya, saudara, kita juga sebagai pewaris kerajaan Allah. Amin. Kita tidak usah minta-minta seperti orang pengemis begitu. Ya boleh juga karena memang ada dalam Alkitab. Tapi kita juga bisa menggunakan hak kita sebagai anak pewaris. Pewaris dari Abraham itu Ishak, anak perjanjian. Disebut anak perjanjian. Bukan Ismail, karena disebut dia anak dari hamba. Juga bukan Eliezer, karena dia disebut hamba dari Abraham. Ya, dia bukan ahli waris. Waktu Abraham mengatakan biarlah Eliezer saja Tuhan, jadi ahli waris saya. Juru kunci saya itu, hamba yang setia. Biar dia setia sampai di mana dia tidak bisa dan tidak boleh jadi ahli waris. Ahli waris itu adalah Ishak. Luar biasa. Ya, saudara, soal hajaran pendidikan, itu pendidikan. Pendidikan buat anak-anak kita itu penting, perlu. Ya, sebab ini masa muda, ini masa satu kali datang untuk dia dihajar, dididik.
Kalau masa pendidikan satu kali ini, masa mudanya, tidak digunakan kepada anak itu, dia sudah umur 15, 17, miss. Sudah hilang sudah. Dia punya kesempatan untuk belajar, hilang. Ya, jadi ini penting sekali. Masa mudanya dia mesti diajar sama orang tua. Diajar, disesah, ya, dinasehati, dididik. So, Bible bilang begini, pendidikan terhadap orang muda itu berpengaruh sampai hari tuanya dia. Ini seperti investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, 1 tahun, investasi 1 tahun, selesai. Bisa untung atau tidak ya urusan belakang. Ini investasi jangka panjang. Ya, didikan masa kini itu menentukan masa tuanya dia, masa depannya dia. Dari anak-anak kita itu. Jadi hasilnya bukan hasil yang pendek, hasilnya itu jangka panjang. Ya. Bukan sekejap terus hilang. Tidak, nanti pada hari tuanya dia itu, dia akan menuai apa yang dia hasilkan dari pendidikannya dia waktu dia masih muda. Itu akan dia tuai. Ya, mengapa ada orang-orang tua tertentu yang masa tuanya tidak mengalami hal-hal yang tidak beres. Mungkin juga karena pendidikan pada waktu mudanya. Ya, sehingga pada waktu tuanya dia mengalami banyak hidup yang tidak beres. Nah, ini masih ada kaitan tua sama muda, hasil pada masa muda, masa tua. Ini ada kaitan, tidak bisa kita bilang itu lain. Ini masa muda, ini menentukan masa tua kita. Dan masa tua ini atau masa muda itu berpengaruh. Pendidikan masa muda itu berpengaruh sampai masa tuanya dia. Coba kita baca, Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Ya. Ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda itu menurut jalan yang patut. Yang patut. Itu jalan dari Tuhan, jalan Allah. Terus? Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Ini seperti satu jaminan. Masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terus pada waktu dia dididik, masa muda menurut jalan yang patut baginya. Yaitu jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan Kristus. Ya. Nanti masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan yang diajarkan kepada dia. Itulah jalan Kristus. Ya. Saya punya beberapa saudara, banyak. Saya anak ke-13 dan banyak saudara saya sudah meninggal. Tinggal 3 dengan saya, tinggal 3. Jadi 10 sudah meninggal. Banyak dari antara mereka yang dipakai Tuhan juga jadi hamba Tuhan. Tapi ada juga 1-2 yang tidak hidupnya tidak beres. Pokoknya hidupnya tidak beres. Ada 1-2. Ya, hidup dalam dosa, tidak ada takut sama Tuhan begitu. Tapi pada waktu tuanya dia, itu saya lihat sendiri. Dia itu kembali sama Tuhan. Dia itu menangis. Dia bertobat. Dan dia mengaku, saya ini dulu anak sekolah minggu. Tapi saya ini murtad. Saya ini jalan menurut kemauan saya sendiri. Sekarang saya mau kembali kepada Yesus, saya mau bertobat. Itu kira-kira 1-2 tahun setelah dia mengalami seperti itu, dia terus meninggal. Jadi pada masa tuanya itu, tetap dia kembali sama Tuhan. Karena masa mudanya itu dia anak sekolah minggu. Jadi jangan kita anggap
Sudah saya tidak usah bawa anak saya pergi sekolah minggu. Saudara tanggung jawab. Saudara egois, tidak boleh. Anak saudara itu mesti diperhatikan. Mesti dibawa ke sekolah minggu. Tiap minggu. Jangan kalau dia aras-aras ya sudah tidak usah ini kali. Sebulan sekali saja. Kalau mesti bawa apa, kolektor atau apa. Ya baru dibawa pergi ke sekolah. Jangan. Gereja anak itu penting. Ya, sebab nanti banyak anak-anak setelah jadi tua, dia saksinya itu, dia mengatakan, dulu saya sekolah minggu, belum gereja anak, masih sekolah minggu. Saya ini gereja anak, sekolah minggu. Jadi dia seperti menyadari sebagai anak yang terhilang, dia kembali kepada Tuhan. Nah, kalau dia tidak punya sekolah, tidak ikut sekolah minggu ya, dia tidak bisa ngomong, dulu saya sekolah minggu. Tidak, dulu kamu tuh masuk apa? Tidak masuk apa-apa, masuk sumur. Saya ini masuk dalam dosa, sumur dosa, dosa sumur dosa. Ya, di situ tempat saya. Saya tidak masuk sekolah minggu, tidak masuk sekolah Alkitab, apalagi sekolah Alkitab lebih tidak. Saya ini pokoknya pemberontak saya ini. Ya, tapi kalau dia masuk ke sekolah minggu, itu seperti ada rantai. Dia seperti terikat. Nanti kalau satu waktu dia sudah tua, nanti kalau ada apa-apa dia kembali kepada asal usulnya itu. Itu penting sekali. Sekolah minggu itu penting. Ya. Banyak orang tuh, sudah daripada ribut-ribut tak usah pergi sekolah minggu. Kamu mau tidur terus tidur. Ya sampai kapan kalau mau terus begitu? Ya. Kita mesti ada usaha, memang tidak gampang, sulit juga, gampang-gampang sulit itu. Bawa anak sudah pergi ke sekolah, tapi kalau sudah bisa, ini jiwa kecil, belum jiwa yang dewasa, baru jiwa yang kecil, anak kecil. Kita sudah seperti aras-arasan, kita tidak boleh. Kita mesti sambil berdoa, minta sama Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi saudara, penting sekali. Saya mau kasih contoh, 2 anak dari Daud. Yang satu namanya Adonia, yang satu namanya Salomo. Ini kontras, bapaknya satu, Daud. Tapi ibunya itu memang berbeda. Beda ibunya. Ya. Daud punya banyak istri, memang dia seorang raja, dia boleh saja dia punya banyak istri pada waktu itu. Tapi apa yang menjadi sebab? Saya mau mulai dengan Adonia. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Dia mau menjadi raja. Ini ambisi. Ia melengkapi diri dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Terus? Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan. Selama hidup Adonia, bayangkan. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur. Belum pernah Daud menegur dia dengan ucapan, terus? Mengapa engkau berbuat begitu? Mengapa engkau berbuat begitu? Mengapa Adonia kamu berbuat seperti itu? Tidak boleh itu. Tidak pernah dia ngomong. Ya biarkan saja, biarkan. Terus? Ia pun sangat elok perawakannya. Oh, sangat elok perawakannya. Ya, perawakannya itu sebelah luar. Elok, sangat elok. Terus? Dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Absalom sudah mati. Absalom berontak, kemudian dia mati di tengah-tengah hutan. Rambutnya itu panjang, kena serimpet di pohon-pohon, sehingga dia tergantung. Kakinya tidak bisa menginjak di bawah. Kepalanya digantung dengan tali dari rambutnya dia yang kholf, yang berombak-ombak yang bagus itu. Sampai akhirnya dia mati, jadi ditusuk, ditombak sama
6 tentara dari Daud mati dia. Ya, saudara. Apa yang menjadi sebab malapetaka terjadi di sini? Apa yang menjadi sebab? 1, selama hidup Adonia, mungkin waktu itu dia usia 17 tahun. Ya. Kedua, ayahnya tidak pernah menegur dia. Ini kedua. Ini penyebab dari celaka yang terjadi, malapetaka yang terjadi di sini. Yang ketiga, dia sangat elok perawakannya. 3 perkara yang menyebabkan dia celaka. Lagi sekali, 1, selama hidup Adonia. 2, ayahnya tidak pernah menegur dia. 3, karena ia sangat elok perawakannya. 3 poin ini penyebab dari pemuda yang namanya Adonia ini berontak sama bapaknya karena dia mau jadi raja. Dia yang sulung sesudah Absalom. Absalom sudah mati, jadi yang sulung dia mesti yang jadi raja. Begitu menurut dia. Tapi Tuhan berkata, Salomo yang akan kupilih, bukan yang lain. Keelokan sampai dimanapun eloknya rupa seorang gadis atau gagahnya seorang pemuda. Keelokan itu tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskan seseorang dari teguran-teguran. Karena dia itu anak yang paling elok, sudah jangan diganggu, jangan ditegur. Nanti dia nangis, kalau nangis papanya marah. Daud tuh sangat cinta sama anak-anaknya. Ya, jangan ditegur, karena dia elok. Keelokan sampai dimanapun, keistimewaan, kita punya keistimewaan, sampai dimanapun tidak boleh menyebabkan orang itu tidak ditegur kalau salah. Harus ditegur, biarpun dia elok. Keistimewaan, saudara punya keistimewaan apa? Saudara tidak boleh menjadikan alasan untuk tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena aku ini istimewa, ada keistimewaannya aku. Seperti ini, Adonia punya keistimewaan, punya keelokan, perawakannya luar biasa, gantengnya luar biasa. Tapi itu semua talenta khusus apa yang saudara punya tidak boleh menjadi alasan untuk saudara tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, tidak mau dinasihati oleh firman Tuhan. Mau jadi apa itu anak yang seperti itu? Nanti jadinya kayak Adonia. Akhirnya Adonia nanti mati. Ya, perang, dia menduduki Yerusalem, tapi dia tidak bisa menduduki. Perang dengan tentara Daud, mati. Semua mati. Padahal janji Tuhan, orang yang mau ditegur itu, dia akan 12. Dia boleh hidup. Coba kita baca ayat 9. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, Ya. kita beroleh ganjaran. Ya. Terus? Dan mereka kita hormati. Ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sudah? Ya. Supaya kita boleh hidup. Nah, ini. Orang yang mau dinasihati itu boleh hidup. Saudara mau hidup? Siapa mau hidup? Angkat tangan. Saudara kalau mau hidup, mesti mau dinasihati oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Tapi semua yang tidak mau hidup, mati. Semua mati. Ini Absalom juga mati. Adonia juga mati. Semua dipotong. Dar sama Tuhan. Karena mereka merasa bahwa mereka itu
hebat, punya talenta-talenta, punya keistimewaan khusus, talenta khusus, punya segala yang orang lain tidak punya. Oke, kita bisa memiliki keelokan sampai di mana. Tapi kita tetap harus suka dinasehati dan suka ditegur, dididik oleh firman Allah. Sebab elok perawakannya itu tidak berarti elok hatinya. Betul? Elok perawakannya tidak berarti elok karakternya. Karakternya jelek sekali. Kayak momok. Tapi mukanya memang menawan. Elok. Tapi bisa jadi perawakannya elok. Hatinya, karakternya itu kayak iblis. Bisa jadi. Ya. Jangan sampai kita ditipu oleh hal-hal sebelah luar. Persis seperti siapa? Seperti saudara-saudara dari Daud. Saudara-saudaranya Daud itu disuruh keluar satu persatu, mau ditontoni sama Nabi Samuel, siapa yang mau dipilih jadi raja, tidak ada satu yang dipilih sama Tuhan. Samuel bilang, ini pasti dipilih. Dempal, badannya kekar, tinggi, besar, lebar dadanya 2 meter. Wah, bayangkan 2 meter itu kayak apa? Biar 10 meter, aku tidak tertarik. Hatinya jelek ini orang, tidak boleh jadi raja. Tuhan lihat hati kita itu yang elok tuh hati kita itu. Bagaimana? Apa elok? Kalau sudah terus marah, terus tidak mau ngomong, pahit hati, tidak mau berapa hari tidak ngomong, itu apa elok? Oleng, Tuhan elok. Ya, kalau sudah pahit hati, tidak bisa memaafkan orang, apa itu hati yang elok? Itu bukan hati yang elok, hati yang jelek. Tuhan mau cari hati yang elok dari saudara dan saya. Kita sudah cukup lama kita dengar pengajaran, saatnya kita berubah hidup kita. Ya, saudara. Manusia memang selalu tertarik kepada sebelah luarnya. Tapi Allah itu tertarik kepada hati kita. Ya. Salah satu karakter yang jelek apa? Yaitu tidak mau dinasehati. Anak muda kalau tidak mau dinasehati itu karakter yang jelek loh. Itu jelek loh. Ya. Keras kepala. Tidak mau dinasihati, keras kepala. Tidak mau dididik, ya. Dan keras kepala itu, biar anak kecil kalau keras kepala, sejak kecil sudah keras kepala. Itu berarti punya sifat pemberontak. Nanti kalau dia besar, dia akan bisa menjadi pemberontak. Waktu kecil dia belum punya kemampuan untuk berontak. Tapi itu, kalau nangis anak baik, itu berarti dia mau berontak. Hanya dia belum bisa berontak. Dia baru latihan dulu. Nanti kalau sudah besar lawan papanya, dia berontak. Itu. Kemampuan belum ada, tapi tabiat sudah ada. Dan itu sifat bertentangan dengan sifatnya dari Salomo. Sifatnya Salomo itu apa? Coba kita baca. Lembut katanya. Coba kita baca Amsal 4 ayat 3. Amsal 4 ayat 3. Ya. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Ini Salomo yang nulis ya. Ini Salomo. Dia mengatakan karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Dia cerita waktu dia masih kanak-kanak tinggal di rumah bapaknya. Terus? Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Lemah, bukan lemah lunglai, bukan lemah gemulai. Lemah gemulai itu kayak Putri Solo jalan, lemah gemulai. Mau jadi Miss Indonesia. Bukan, tapi lemah ini lemah lembut. Dia anak yang lemah lembut. Ya. Ini hatinya lembut. Jadi gampang firman masuk tuh, didikan masuk
Ditancapkan masuk. Semua yang ditancapkan masuk. Karena lembut hatinya. Hendaklah kamu menerima pengajaran ini dengan lemah lembut dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang dimana? Ayat 21. Mari kita baca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ya. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya. Dan bukan hanya pendengar saja. Terus? Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Sudah? Jadi di sini kita membaca, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi saudara, kita lihat dalam Amsal pasal 1, pasal 4 tadi, ayat 3 dikatakan sebagai anak yang lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu. Anak yang lemah lembut ya. Ya. Jadi di sini kita lihat, saudara, ada kontroversi, ada kontradiksi antara Adonia dengan siapa? Dengan Salomo. Ya. Bagaimana dengan Salomo? Coba kita baca. Amsal 1 ayat 7. Kita baca. Takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Sejak kecil dia sudah mulai diperkenalkan kepada takut akan Tuhan. Itu permulaan awal dari hikmat. Jadi dia sudah mengenal awal hikmat. Permulaannya dari hikmat dia sudah kenal. Itulah takut akan Tuhan. Itu ditanamkan oleh ayahnya di dalam hatinya. Terus, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sejak kecil dia sudah mengenal firman, takut akan Tuhan. 2. Dan ketiga, hikmat. Yang ketiga itu hikmat. Hikmat itu di sini takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Ya. Jadi pada waktu itu dia dijaga, disekolahkan pribadi di istana. Ya, bagaimana kalau makan pegang sendok, ya, jangan sendoknya sebelah kiri, garpunya sebelah kanan, tidak cocok. Ya, tapi mesti, ya, bagaimana dia mesti duduk tidak boleh melengkung, duduk mesti tegak begini. Ya, dia duduk tegak. Memang waktu dia ajar makan dengan cara seperti itu, rasanya makanannya tidak enak. Karena terlalu banyak aturan ini. Ya, belum lagi jangan ada bunyi sendok, garpu, piring, campur di satu klotak. Wah, ini orang dari kampung mana ini? Ya, tidak boleh bunyi. Wah, kalau kita makan pakai bunyi sendok garpu itu lebih enak, makanannya lebih masuk. Tapi kalau makan tidak boleh bunyi ini, wah ini setengah mati ini. Makannya jadi tidak enak, tidak bisa menikmati. Ya, tapi dalam jangka waktu yang lama ini berguna bagi anak ini. Sebab dia nanti akan bisa duduk bersama dengan pembesar-pembesar dan orang-orang terhormat untuk makan. Salomo nanti makan bersama raja-raja yang datang ke kerajaannya dia dan mau melihat. Ya, dia makan dengan raja-raja. Jadi tidak klotak-klotak lagi kayak begitu. Dalam jangka pendek memang tidak enak, tapi dalam jangka panjang itu berguna buat dia. Sebab dia adalah seorang yang terhormat
yang didatangi oleh raja-raja dan raja-raja itu semua menghormati dia. Jadi dia mesti belajar itu semua. Ya, kalau dia bilang, aduh saya tidak mau, saya mau makan pakai tangan aja, leko, kakinya naik gini. Ya, kamu pulang kampung aja, masuk hutan, tidak usah tinggal di sini. Kamu nanti tidak cocok duduk sama orang besar-besar, raja-raja dari mana-mana itu datang, luar biasa. Tidak pernah ada kerajaan seperti kerajaan Salomo. Tuhan betul-betul dimuliakan. Ya, semua orang kagum melihat cara makannya, cara duduknya, cara pegawai-pegawainya itu. Tidak ada yang pakai sandal begitu. Sandal jepit lagi. Tidak ada. Semua begitu luar biasa. Ya, dan ini dimulai dari masa muda. Ya. Dalam ayat yang ke-5 sampai dengan 7, coba kita baca. Pasal 4 ayat 5 sampai dengan 7. Ya. Perolehlah hikmat. Ya. Perolehlah pengertian. Ya. Jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku. Ya, terus janganlah meninggalkan hikmat itu. Hikmat, jangan meninggalkan hikmat itu. Ada sudah 2 kali disebut hikmat. Ayat 5, perolehlah hikmat. Ya. Terus yang kedua ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu. Terus maka engkau akan dipeliharanya. Ya, terus kasihilah dia. Kasihilah dia hikmat maka engkau itu. akan dijaganya. Maka engkau akan dijaganya oleh hikmat itu. Terus permulaan hikmat ialah. Permulaan hikmat ini yang ketiga kali disebut hikmat. Ialah perolehlah hikmat. Sampai 4 kali disebut hikmat. Terus dan dengan segala yang kau peroleh, ya, perolehlah pengertian. Peroleh pengertian sampai pengertian kelima. Sudah 4 kali disebut hikmat. Makanya tidak heran waktu Salomo dia tidur mimpi, Tuhan datang sama dia dan Tuhan tanya, Salomo kamu minta apa? Kenapa dia tidak minta harta, kekayaan, kemuliaan dunia? Dia tidak minta itu. Kalau kita, wah, nomor 1 tuh. Ya. Tapi Salomo tidak minta. Salomo tidak heran, dia minta apa? Hikmat. Kenapa? Karena dia sudah diajar oleh bapaknya pada waktu dia masih kecil. Minta hikmat sama Tuhan. Jangan minta lain. Jangan minta kekayaan. Jangan, itu semua nanti akan datang dengan sendiri. Itu akan dicurahkan. Tapi kalau kamu cuma minta kekayaan, kamu minta harta, kamu nanti akan jatuh, dibuang. Kamu jadi terlalu egois. Nanti banyak raja-raja egois, terlalu egois. Akhirnya jatuh kerajaan. Tapi kalau kamu sebagai raja tetap mengejar hikmat, maka bukan hikmat saja yang kamu peroleh, tapi nanti harta, kekayaan, kemuliaan dari kerajaan-kerajaan itu akan datang, mengalir kepada kerajaan dari Salomo. Itu kekayaan cuma ditambahkan saja sama Tuhan, bukan jadi yang pertama. Ini yang pertama, saya mau ini. Banyak orang dia tamak, tapi ini bapaknya ngajar sama Daud, mengajar sama Salomo, jangan kamu tamak sama duit, jangan tamak sama uang. Kamu akan jatuh kalau kamu tamak sama uang. Kamu harus cari hikmat. Nanti itu kekayaan akan datang sendiri. Sekarang lain, sekarang hidup manusia itu kan jungkir balik, korupsi, macam-macam, hanya soal uang saja. Daud ini seorang yang mendidik anaknya. Dari kecil, Salomo kecil, Daud sudah mendidik anaknya untuk tidak berfokus kepada uang. Ya. Dari kecil dia dididik untuk tidak melihat uang sebagai pusat dari kehidupannya.
Sebab kalau dia jadikan uang sebagai pusat dari hidupnya dia akan kejar tuh uang terus. Dia akan kejar. Dan dia tidak akan mendapat hikmat. Dia akan kejar yang di bawah, bukan yang di atas. Dan itu pangkal sebab manusia, mengapa hidupnya manusia sekarang itu egois. Karena buat manusia sekarang ini, pusat dari hidup mereka itu adalah uang. Ada uang, ada abang. Tidak ada uang, tidak ada abang. Abang melayang. Ada uang, ada segala. Tidak ada uang, no. Itu orang dunia kan begitu. Tapi kita lain, kita cari hikmat Tuhan. Dan nanti apa yang saudara perlukan, keuangan saudara akan diberkati secara lebih dahsyat. Amin. Ya, saya percaya itu. Jadi kita mesti jalan putar, jalan balik, dibalik. Jangan harta dunia, tapi hikmat dunia, hikmat Allah lebih dulu. Nanti harta dunia itu tinggal disorong saja sama Tuhan. Ayo, kamu. Kalau sudah baca deh, zamannya Salomo itu batu-batu, itu emas, tidak ada harganya. Sekarang emas naik terus, itu turun terus zamannya. Dan itu perak itu kayak batu kerikil. Kayak kerikil itu semua perak. Tidak ada orang mau ngambil, mau curi kerikil. Itu Bible yang bilang, hanya saya tak sebut ayatnya. Ya. Jadi mereka, di sini kita lihat. Jadi coba kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 5. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Ya. 3 ayat 5. Di Gibeon itu, Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Ya, terus. Dalam mimpi pada waktu malam. Ya, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, kalau sudah ditanya sama Tuhan, mau minta apa? Sudah minta apa? Minta apa? Minta rumah yang bagus. Minta istana. Ya. Tapi Salomo tidak minta itu. Salomo minta yang lain. Ya, terus lalu Salomo berkata, ya, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Terus dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhta. Ayat 7. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda. Dan belum berpengalaman. Dan seterusnya. Ya, di sini kita lihat. Akhirnya coba ayat 11b. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dia minta ayat 12. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Tuhan bilang, aku berikan sesuai permintaanmu. Terus? Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Aduh, luar biasa. Persis apa yang Daud ajarkan sama dia. Minta hikmat, jangan minta lain. Dia nurut, dia tidak minta macam-macam itu tidak. Terus, dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Ya, terus? Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Terus? Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan. Yang tidak kamu minta, aku berikan. Itulah kekayaan. Terus? Maupun kemuliaan. Terus? Sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Seumur hidupmu. Tidak ada orang yang bisa seperti kamu. Tidak ada raja seperti kamu. Salomo itu raja yang luar biasa.
Karena dia mengutamakan hikmat. Berapa gelintir orang di dunia sana yang cari hikmat Allah? Terlalu sedikit. Nah, mari kita mau cari hikmat Tuhan. Setiap kali sudah datang, sudah mencari apa? Sudah bukan mencari kekayaan. Kekayaan itu nanti Tuhan akan melimpahkan. Tapi sudah mencari hikmat daripada Allah. Itu yang penting, lebih penting daripada segala perkara yang lain. Daud ini seorang yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita baca nanti minggu depan saya akan jelasin. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dia masih pernah terima hajaran dari Tuhan. Kalau tidak salah 3 kali dia kena ajaran Tuhan. Waktu dia berzina dengan Bathsheba dan membunuh suaminya. Kedua pada waktu dia hitung dia punya tentara dengan motivasi kebanggaan. Ya, Tuhan kasih hukuman sama dia, kasih ajaran. Ya, dan satu lagi saya lupa, 3 kali dia diajar sama Tuhan. Daud, siapa Daud? Daud itu orang yang dikasih Tuhan, tapi belum sempurna, masih ada kesalahan. Makanya Tuhan hajar dia. Sebab hajaran itu menimbulkan bilur-bilur yang berdarah. Tahu bilur? Bilur itu bekas, kalau dipukul ada bilurnya. Tapi kalau pukulannya keras itu berdarah. Pada waktu berdarah itu, Bible bilang, bilur yang berdarah itu menyucikan kita dari kejahatan kita dan membersihkan lubuk hati kita. Coba kita baca. Amsal 20 ayat 30. Ayat 30. 20 ayat 30. Amsal. Yang berdarah. Ya. Membersihkan kejahatan. Sebentar. 20 ayat 30. Ya, sekali lagi. Bilur-bilur yang berdarah. Membersihkan bilur-bilur kejahatan. yang berdarah membersihkan kejahatan. Makanya perlu kita dipukul, kadang-kadang sama Tuhan perlu dipukul. Terus? Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Nah, pukulan, Tuhan kasih pukulan sama kita, itu membersihkan hati kita. Kenapa Tuhan pakai ajaran? Karena pertama, dinasehati. Firman Tuhan menasehati, tidak mau. Gembala menasehati, tidak mau nurut. Ya. Siapa lagi? Pelayan menasihati tidak mau nurut. Kemudian setelah setiap kali dinasihati tidak mau, sekarang Tuhan datang membawa dijemeti. Ya, saudara, ditegur firman Tuhan, tidak mau, keras hati, anggap enteng, firman Tuhan anggap enteng, teguran dianggap enteng, malah dia putus asa, dia bilang, saya mau mundur saja. Pada waktu dia mau mundur, hajaran Tuhan ada. Wah, nangis dia, kena percobaan, kena sesuatu yang tidak enak, peristiwa yang tidak enak. Dihajar. Oh Tuhan, kenapa Tuhan ajar saya? Itu tanda kasih. Bible bilang dalam Ibrani, yang dikasihi itu yang dihajar. So, kalau kamu tidak dihajar, kamu akan mundur, kamu terhilang, kamu mati masuk neraka. Mau terhilang, aku hajar kamu supaya kamu jangan terhilang. Ini kasihku. Kalau tidak, aku biar aja. Dia mau kembali kepercayaan yang lama, agama yang lama, silakan. Biar aja. Tuhan tidak kasihi kalau begitu. Tapi kalau Tuhan masih mau pukul, dia mau mundur, tapi Tuhan pukul dia sampai dia tidak jadi mundur, dia kembali maju, itu tanda kasih. Bisa mengerti? Jadi, saya tadi juga tidak mengerti, orang dipukul kok dikasih itu kan tidak masuk akal.
Coba kita baca sekali lagi. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-6. 12 ayat 6. Ya. Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Katakan sama-sama, keras. Karena Tuhan menghajar orang yang jadi jangan lupa. Ya, ada satu saudara dia ngomel sama saya. Bukan ngomel bagaimana, dia bilang, "Ya Om, lihat itu orang Kristen tuh. Dia pergi kemana saja, dia masuk, dia berbuat dosa apa saja, dibiarkan sama Tuhan. Dia enggak apa-apa, enak saja. Saya ini mau sedikit begini, sedikit begitu, sudah dipukul sama Tuhan." Itu tanda kamu dikasihi. Jangan kamu marah sama Tuhan, terus iri hati sama orang itu kok enggak dipukul, saya kok dipukul. Sedikit salah, saya dipukul. Itu salahnya sudah sak gudang, ya kok enggak dipukul. Jangan kamu ngomong begitu. Kamu mesti bersyukur kalau kamu dipukul, karena kamu dikasihi. Sedangkan orang itu tidak dikasihi. Bisa mengerti? Kita mesti mengerti. Kalau enggak, kita nanti salah paham sama Tuhan. Ya. Tujuannya Tuhan supaya kita bertobat. Nah, soal bertobat ini mungkin sudah bilang, saya sudah bertobat. Saya bertobat dari hal dusta. Saya sudah bertobat dari dusta. Saya tidak pernah dusta. Tapi masih tamak. Nah, itu berarti mesti bertobat dalam hal ketamakan. Yang lain bilang, saya sudah bertobat dari marah, saya tidak marah lagi. Tapi masih suka simpan sakit hati dia, pahit hati. Nah, dia belum bertobat dalam soal pahit hati. Dia masih harus bertobat dalam pahit hati. Jadi ada hal-hal yang kita sudah bertobat, tapi kita tidak boleh marah. Saya sudah cukup, sudah sempurna. Tuhan Yesus datang, saya akan diangkat. Belum tentu. Masih ada hal-hal yang kita belum bertobat. Jadi kita jangan cuma merasa sudah cukup bertobat dalam hal ini, tapi kita masih harus bertobat dalam hal yang lain, yang kita belum bertobat. Dan semua itu ada waktunya Tuhan. Ya. Ada orang Kristen yang sudah bertobat dalam hal gosip, sudah tidak gosip lagi, tapi dia masih suka bersungut-sungut, suka ngomel, sungut-sungut sama Tuhan. Nah, itu dia mesti bertobat. Kalau tidak, nanti Tuhan hajar dia supaya dia bertobat. Jadi Tuhan itu begitu baik. Selalu, ya, Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, sudah mengerti? Mengerti? Hajaran Tuhan mengerti? Jangan ngomel kalau diajar sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ada saudara bilang begini, si A itu dihukum sama Tuhan. Ya, saya tanya, apa benar dihukum? Ya, atau cuma dihajar sama Tuhan, tapi kamu bilang dia dihukum. Hati-hati. Ya, dihukum sama dihajar itu beda. Beda atau tidak? Beda. Ya, kalau dihukum itu ya, lain. Nanti saya akan jelasin. Saya tidak bisa jelasin sekarang, tapi nanti yang akan datang. Tapi dihajar itu lain. Itu dikasih. Anak itu dikasih sama Tuhan. Aku hajar dia. Dan bilur-bilur yang berdarah itu menghapus kejahatannya. Membersihkan lubuk hati kita. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Apa saudara bersuka cita dengan firman Tuhan ini? Sudah mengerti? Ya, masuk ke dalam hati saudara. Simpan dalam hati saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.